love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafar Makhali, Istanbul F551 19 Di sini saya akan menjelaskan tentang animasi dan game. Animation adalah relation of motion yang dibuat dari image statis yang ditampilkan secara berurutan. Pada video atau film, animasi merancu pada teknik di mana setiap frame dalam film dibuat secara terpisah. Frame bisa dihasilkan dari komputer, dari fotografi, atau dari gambar, lukisan. Ketika frame-frame tersebut digabungkan, maka terdapat ilusi perubahan gambar. Sesuai dengan teori yang disebut dengan persistence of vision, animasi selalu didahului dengan modeling atau penciptaan bentuk, diikuti trajektory atau penggerakan model. Animasi yang baik adalah animasi yang dapat menciptakan bentuk dan gerakan sesuai dengan hasil bidikan kamera. Jenis-jenis animasi dua dimensi menggunakan dua aksis sudut pandang, yaitu X mewakili lebar dan gerak kanan kiri, dan mewakili tinggi dan gerakan atas bawah. Tidak ada ketebalan pada animasi dua dimensi. Contoh animasi dua dimensi antara lain Crayon, Shinchan, Dora the Explorer, Avatar, The Legend of Aang, Naruto, SpongeBob SquarePants, Hamtaro, One Piece, Inuyasha, P-Man, dan lain-lain. Animasi tiga dimensi menggunakan tiga aksis sudut pandang, yaitu X, Y, dan Z. Aksis Z mewakili ketebalan dan gerakan maju mundur. Dengan tiga aksis, maka objek dan gerakan lebih realistis. Pada animasi 3D dimensi dapat dikreasi efek-efek seperti pencahayaan dan bayangan. Teknik animasi. Teknik pembuatan animasi frame by frame. Animasi dibuat dengan menciptakan gambar-gambar yang berubah secara halus sedikit demi sedikit dengan mengikuti pola penyajian gambar pada kamera resolusi yaitu 24 fps. 1 detik dibuat 24 gambar, 1 menit dibuat 1440 gambar, 30 menit dibuat 43200 gambar. Keyframe animation atau keyframe, pola penyajian gambar seperti atas diambil alih oleh komputer. Untuk membuat gerakan seorang animator, cukup menandai posisi awal, posisi pemberhentian gerakan, dan posisi akhir. Gerakan ditandai secara otomatis oleh komputer. Penandaan titik-titik gerakan nilai yang disebut dengan keyframe. Game adalah aktivitas terstruktur dan seni terstruktur, melibatkan satu atau lebih pemain, bersifat interaktif, memiliki aturan sendiri, mengandung tantangan dan kondisi menang, dan memiliki tujuan hiburan, kesenangan, latihan, pendidikan, simulasi, dan lain-lain. Contoh game yang serang booming sekarang adalah Battle Royale, PUBG Mobile, Mobile Legends, Free Fire, dan lain-lain. Next, elemen-elemen game. Yang pertama, rules atau aturan sebuah game yang mengambil tempat atau setting di dunia buatan, yaitu diatur oleh aturan-aturan. Victory condition atau kondisi menang, dan loss condition atau kondisi kalah. Jadi setiap game itu ada menang dengan kalah. Lanjut, setting atau peraturan atau pengaturan. Sebuah game mengambil tempat pada suatu dunia atau setting tertentu. Lanjut, perspektif atau sudut pandang, yaitu menjelaskan bagaimana pemain melihat game world dari suatu game pada layar. Lanjut, role atau peran, yaitu tokoh yang dimainkan oleh pemain dalam suatu game. Yang terakhir yaitu story atau cerita. Game komputer merupakan perpaduan antara media pasif seperti televisi dan film dan media aktif atau dongeng. Lanjut, genre games. Ya, berikut ada beberapa genre games, yaitu role playing game atau RPG. Lanjut, first person shooter atau FPS. Lanjut, third person shooter atau TPS. Lanjut, real time strategi atau RTS. Selanjutnya adalah simulation. Selanjutnya adalah tycoon, dan terakhir adalah racing. Lanjut, perbedaan animasi dan game. Dari dua materi sebelumnya dapat disimpulkan bahwa perbedaan animasi dan game yaitu animasi merupakan gambar bergerak yang berbentuk dari sekumpulan objek yang disusun secara peraturan, yang dimana objek berupa gambar hewan, manusia, maupun tulisan.
Sedangkan game merupakan sebuah software yang di dalamnya sebuah animasi yang digabungkan sehingga menghasilkan sebuah grafik yang diinginkan. Ya, contoh yang saya ambil game itu yaitu adalah Shadow Factory. Shadow Factory merupakan game jenis RPG fighting. Shadow Factory game jenis action yang bercampur fighting adalah mode Shadow Form yang akan membuat karakter kembali menjadi Shadow Factory bertema 3D fighting. Shadow Fight merupakan angsuran ketiga dari seri game peraturan populer yaitu Neki. Dari seri ini dimulai dari game Facebook berbasis Flash dan telah mengambil langkah besar saat melangkah ke game seluler Android dengan percaya diri. Game ini memiliki grafik terbaik dan menggunakan Unity 3D sebagai platform untuk pengembangannya. Sejak awal Anda akan melihat beberapa indahnya game ini perspektif grafis. Yang mungkin teman-teman yang mau bermain Shadow Factory bisa download di Play Store. Sekian dari pembahasan saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.